Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafida Nurjani Tias dengan NIM P27242024-046 kelas 3A akan menjelaskan perhitungan tentang konversi dosis dan juga menghitung LD. Untuk yang pertama yaitu diketahui obat fenofibrate itu memiliki dosis lazim 100 mg dengan bobot mencitnya yaitu 35 gram. Lalu dosis yang akan diberikan pada mencit itu jumlah 0,2 mili. Lalu akan dibuat larutan sebanyak 25 mili dan total bobot serbuknya yaitu 114,8 mg. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara konversi. Untuk yang pertama yaitu menghitung konversi BB 20 gram, yaitu caranya ini 100 mg itu dari dosis lazim fenofibrate-nya dikalikan dengan 0,0026 yaitu faktor konversi bobot manusia ke mencit. Kemudian hasilnya 0,26 mg. Untuk yang kedua yaitu menghitung konversi bobot mencit yang sudah ditimbang yaitu 35 gram. Dimisalkan 35 gram yaitu 35 gram dibagi dengan 20 gram dari sini, kemudian dikalikan dengan hasil konversi bobot 20 gram, hasilnya yaitu 0,455 mg. Kemudian menghitung jumlah fenofibrate yang akan digunakan yaitu 25 mili dari larutan yang akan dibuat sebanyak 25 mili, kemudian dibagi dengan 0,2 mili yaitu dari dosis yang akan diberikan pada mencit, kemudian dikalikan dengan hasil dari konversi BB 35 gram yaitu 0,455, kemudian hasilnya yaitu 56,872 mg, lalu dijadikan gram jadinya 0,056875 gram. Kemudian menghitung kadar fenofibrate, caranya 0,056875 gram itu dari hasil jumlah fenofibrate yang digunakan, kemudian dibagi dengan 25 mili itu dari larutan yang akan dibuat, kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya yaitu 0,2275%. Lalu menghitung serbuk yang akan diambil itu ini dari hasil perhitungan jumlah fenofibrate yang miligram yaitu 56,875 mg dibagi dengan 100 mg itu dari dosis lazimnya fenofibrate, kemudian X ini yang akan dicari, kemudian dibagi dengan bobot total serbuk yang telah ditimbang, kemudian hasilnya yaitu 65,29 mg itu dari 56,875 dikali dengan 114,8 mg, kemudian dibagi dengan 100 mg, kemudian hasilnya ini. Kemudian yang kedua itu menghitung konversi dosis spironolakton. Diketahui dosis lazim spironolakton itu 25 mg dengan bobot mencitnya 33 gram. Lalu dosis yang akan diberikan pada mencit itu 0,2 mili dan akan dibuat sebanyak 20 mili. Lalu untuk total bobot serbuknya yaitu 217 mg. Lalu akan menghitung pertama kita akan menghitung konversi BB 20 gram, yaitu 25 mg dikalikan 0,0026 itu 25 mg dari dosis lazim spironolakton, 0,0026 itu dari faktor konversi BB manusia ke mencit. Hasilnya 0,065 mg. Lalu dihitung BB 33 gram yaitu 33 gram dari yang akan kita cari dibagi dengan 20 gram dari sini, lalu dikalikan hasil dari konversi 20 gram yaitu 0,065 mg, lalu dihasilkan 0,10725 mg. Yang akan digunakan yaitu 20 mili dari volume yang akan dibuat yaitu 20 mili, lalu dibagi dengan 0,2 mili dari volume yang akan diberikan dikalikan dengan 0,10725 dari hasil konversi BB 33 gram. Kemudian hasilnya 10,725 mg, lalu dijadikan gram menjadi 0,010725 gram. Selanjutnya akan menghitung persen kadar yaitu 0,010725 gram itu dari sini, lalu dibagi dengan
20 mili dari volume yang akan dibuat, kemudian dikalikan 100%, yaitu hasilnya 0,053625%. Lalu dihitung serbuk yang akan diambil, yaitu 10,725 mg dari hasil perhitungan jumlah yang akan digunakan. Kemudian per 25 mg itu dari dosis lazim spironolakton, lalu sama dengan ini X yang akan dicari, yaitu jumlah serbuk yang akan digunakan dibagi dengan 217 mg itu dari bobot total serbuk. Caranya yaitu 10,725 mg dikalikan dengan 217 mg lalu dibagi dengan dosis lazim spironolakton yaitu 25 mg, lalu hasilnya yaitu 93,093 mg. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan LD. Diketahui dia besar atau dosis terkecilnya itu 500 mg per kilogram. Kemudian dia kecilnya tahu log pelipatan dosis itu pelipatan 3 yaitu 0,477. Kemudian ada F yaitu faktor kematiannya yaitu 2. Kemudian di sini dihitung dan rumus log D besar plus D dalam kurung F plus 1. Log D-nya yaitu tadi 500 plus D-nya sudah ditemukan tadi yaitu 0,477, kemudian faktor kematiannya yaitu 3 ditambah dengan 1. Kemudian hasil dari log 500 yaitu 2,69897, kemudian ditambah dengan 0,477 dikali hasil dari 31 yaitu 4. Kemudian 2,69897 ditambah dengan hasil perhitungan perkalian ini yaitu 1,908 sama dengan 4,60697. Lalu hasil ini diantilog kemudian dihasilkan menjadi 40.454,79456 mg per kilogram. Sudah? Hai. Oke. Untuk obat yang pertama yaitu hidroklortiazid. Indikasinya sebagai obat hipertensi dan juga edema. Dosisnya yaitu 12,5 sampai 50 mg. Cara minumnya dapat diminum 1 kali sehari saat pagi hari dengan atau tanpa makan. Lalu efek sampingnya itu bisa pusing, dehidrasi, peningkatan gula darah, peningkatan asam urat. Lalu untuk interaksi obatnya, efek diuretiknya dapat berkurang jika digunakan bersamaan dengan NSAID. Untuk kontraindikasinya yaitu anuria dan juga hipersensitivitas tiazid. Yang kedua yaitu spironolakton, kekuatannya 25 mg, dosisnya 25 sampai 100 mg per hari. Untuk cara minumnya diminum bisa 1 sampai 2 kali sehari tergantung dengan resep atau sesuai dengan resep. Efek sampingnya tuh bisa pusing, mual, terus hiperkalemia itu juga bisa. Interaksi obatnya dapat jika dikonsumsi dengan NSAID bisa mengurangi efek diuretik. Si obatnya itu bisa dihindari dengan obat yang mengandung kalium dan juga hati-hati dengan golongan obat NSAID karena dapat mengurangi efek diuretik. Untuk kontraindikasinya yaitu hiperkalemia klinis dan juga alergi terhadap spironolakton. Untuk obat yang ketiga yaitu furosemid dengan kekuatan 40 mg. Indikasinya yaitu untuk edema akibat gagal jantung dan juga bisa untuk hipertensi yang berat. Untuk dosisnya bisa 20 sampai 80 mg. Cara minumnya 1 kali sehari pada pagi hari, bisa tanpa makan atau saat makan. Untuk efek sampingnya itu bisa hipokalemia, terus dehidrasi bisa. Untuk interaksi obatnya yaitu digoxin. Lalu kontraindikasinya anuria. Yang keempat yaitu varsiretic, kekuatannya 40 mg. Ini obat kombinasi antara furosemid dan juga spironolakton. Untuk indikasinya dia bisa untuk menyembuhkan edema yang memerlukan kombinasi dengan diuretik. Dosisnya tergantung dengan komposisi pada produk. Untuk cara minumnya juga sesuai dengan petunjuk dokter atau etiket pada produk. Lalu untuk efek sampingnya itu
Hipokalemia atau dehidrasi juga termasuk efek samping. Interaksi obatnya harus berhati-hati dengan ACE inhibitor atau ARB atau resiko hiperkalemia. Lalu ada juga NSAID juga harus berhati-hati untuk kontraindikasinya yaitu anuria. Selanjutnya yaitu yang kelima ada fenofibrate dengan kekuatan 300 mg. Indikasinya yaitu untuk meningkatkan trigliserida. Bisa untuk tambahan pada diet. Untuk dosisnya yaitu 145 mg. Cara minumnya diminum sekali sehari, bisa bersama makan untuk meningkatkan penyerapan. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri otot, peningkatan enzim hati, gangguan pencernaan, risiko pankreatitis itu jarang. Aksi obatnya itu bisa meningkat jika dikonsumsi atau dikombinasi dengan golongan obat statin. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati aktif atau gangguan fungsi hati berat. Yang keenam yaitu ada gemfibrozil dengan kekuatan 300 mg. Indikasinya untuk menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Untuk dosisnya biasanya itu 600 mg. Cara minumnya 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Efek sampingnya itu nyeri otot atau gangguan pada pencernaan. Aksi obatnya yaitu dapat meningkatkan miospati jika dikonsumsi dengan simvastatin. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati aktif. Yang ketujuh yaitu atorvastatin dengan kekuatan 20 mg. Indikasinya untuk hiperkolesterol atau obat kolesterol. Dosisnya untuk awal itu 10-20 mg. Cara minumnya 1 kali sehari pada saat malam hari setelah makan. Efek sampingnya yaitu nyeri otot dan juga gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu harus berhati-hati dengan obat statin. Untuk interaksi obatnya itu harus hati-hati dengan obat yang meningkatkan kadar statin. Untuk kontraindikasinya yaitu pada kehamilan, menyusui, atau pada penyakit hati aktif. Untuk yang ke-8 itu ada atorvastatin 10 mg. Indikasinya sama untuk hiperkolesterolemia atau obat untuk kolesterol. Dosisnya itu 10 mg sekali sehari untuk dosis awalnya. Cara minumnya sekali sehari saat malam hari setelah makan, konsisten setiap hari. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri otot dan peningkatan enzim hati. Reaksi obatnya dia berinteraksi dengan CYP4 inhibitor. Untuk kontraindikasinya yaitu untuk ibu menyusui atau pada kehamilan. Lalu yang ke-9 ada simvastatin 20 mg. Indikasinya untuk menurunkan kolesterol, mencegah dan juga untuk mencegah kardiovaskular. Dosisnya yaitu 5-40 mg sekali sehari. Cara minumnya biasanya diminum sekali sehari pada saat malam hari. Untuk efek sampingnya yaitu meningkatkan enzim hati, lalu risiko miopati meningkat jika dikombinasi dengan obat tertentu. Untuk interaksi obatnya harus dihindari dengan obat gemfibrozil. Kontraindikasinya yaitu pada kehamilan atau menyusui, lalu untuk penyakit hati aktif. Kemudian yang terakhir yang ke-10 itu ada hipofil dengan kekuatan 300 mg. Indikasinya untuk menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Dosis dan juga cara minum itu 300 mg diminum 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu bisa nyeri otot, gangguan pada
peningkatan pada enzim hati dan juga gangguan pada pencernaan. Untuk interaksi obatnya, dia berinteraksi atau meningkatkan risiko miopati jika juga mengkonsumsi simvastatin. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati aktif.